بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. Nomor bait yang ke-123 Walid. Babul idghamil kabir. Bismillahirrahmanirrahim. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا كيبتغ مجزوما وإياك كذيبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخالة. الشرح: ورد الإظهار والإدغام عن الرواة عن السوسي في 3 مواضع بسبب حذف وقع في الكلمة الأولى فالتقى بسببه المتماثلان. فمن أدغم نظر إلى التقاء الحرفين المتماثلين بعد الحذف، ومن أظهر نظر إلى أصل الكلمة قبل الحذف. والوجهان صحيحان مقروء بهما للسوسي. والموادع الثلاثة هي: الأول ومن يبتغ غير سورة آل عمران، الثاني يخلو لكم سورة يوسف، الثالث وإن يك كاذبا سورة غافر. ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. Walid. ومن يبتغي غير الإسلام. Iya Walid. Ya, nah di sini asalnya ibtagha yabtaghi. Ibtagha yabtaghi. Ya. Kalau kemasukan wa may yabtaghi ghairal Islam, masukkan man huruf syartiyah, maka huruf fi'il mudhari yang datang setelahnya itu ya harus dijazmkan. Ya, dijazmnya huruf mudhari itu ya, jazmnya huruf mudhari itu ya harus disukunkan. Wa may yabtagh ghairal Islam din. Ya. Wa may yabtagh ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Ya. Tasamma li ajli hadfihi mu'anana. Jadi ini ada dua. Wa man adghama nazar ila iltiqa'i al-harfain mutamathilin ba'da al-hadfi. Ya. Wa man azhara. Jadi mereka yang mengidghamkan itu melihat masa kininya itu sudah dilihat dari ya, dilihat dari performa dari hurufnya itu sudah bersama-sama, artinya sama-sama dengan satu huruf. Ya iltiqa'il harfain al-mutamathilin ba'da al-hadf. Ya bertaghi ghaira. Ya bertaghi. Asalnya ya bertaghi ya. Kemudian setelahnya dijazmkan berarti yang bertemu itu adalah ghain dengan ghain. Kalau ghain dengan ghain berarti mutamathilani. Kalau mutamathilani ya sudah, tinggal diidghamkan itu saja. Ya. Tapi bagi orang yang melihat bahwa masa lalunya sebelumnya kemasukan man, ya, sebelum kemasukan man itu apa namanya itu di situ ada ya. Maya betagi, wa maya betagi. Setelahnya man itu kan ya-nya hilang. Tapi kalau seandainya masa lalunya itu ibtagha ya betagi, jadi ghain dengan ghain itu tidak bertemu karena apa? Sudah dihalang-halangi oleh ya. Jadi dengan demikian secara apa ya? Secara dalil aklinya ya. Secara dalil aklinya di sini kan ghain itu tidak bertemu dengan ghain, tapi setelahnya ghain itu ada ya. Ya, karena dihalang-halangi oleh ya, maka masih tetap dibaca ilham. Itu jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya yang membaca idgham itu karena apa? Karena melihat sama sekarang setelahnya kemasukan man berarti iya-nya dibuang sehingga akhirnya ghain bertemu dengan ghain.
Kalau ghain bertemu dengan ghain maka berarti mutamathilan. Maka wajib diidghamkan. Tapi bagi mereka yang membacanya dengan izhar, karena apa? Dahulunya ghain itu tidak bertemu dengan ghain. Tapi ghain pertama itu, setelahnya ghain pertama adalah ya. Maka tidak boleh diidghamkan. Ya, baik seperti itu ya. Baiklah, wal wajh sahihan maqrunun bihim wal mawadi' al-thalathah wa man yabtaghi ghayra al-islam yakhlu lakum wajhu abikum. Ya, yakhlu lakum itu juga yakhlu lakum. Setelahnya waw, setelahnya lam itu ada waw. Ada waw. Begitu juga. Nah, setelahnya kemasukan ini yakhlu lakum, itu ayat sebelumnya apa tuh? Taharudin. Wajhu abikum wa takunu ba'di qauman salihin. Ya. Qala qailun minhum Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alqu fi ghayabatil jub. wal kufi wa Jadi yakhlu ini menjadi apa? qauman salih. Menjadi jawab daripada fi'il amar. Ya. Menjadi fi'il amar. Yakhlu lakum fi'il amar, jadi yakhlu menjadi jawab daripada fi'il amar. Nah, di sini memang kita harus mengerti betul tentang ilmu nahwu. Ya. Ilmu nahwu, yakhlu lakum asalnya yakhlu lakum. Qala yakhlu. Qala yakhlu. Ya. Tapi karena ini ada fi'il amar sebelumnya, maka di sini merupakan jawab daripada fi'il amar yang sebelumnya. Nah, jawab daripada ini harus dijazmkan. Jazmnya harus menghilangkan waw. Yakhlu lakum. Begitu wawunya dihilangkan, maka lam bertemu dengan lam. Yakhlu lakum. Yakhlu lakum. Ya, jadi seperti itu juga. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Sama seperti itu ya. Ya. Sama seperti itu. Kayak beri mansuman wa iyyaku kadziba. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzib. Wa iyyaku. In berarti huruf syarat. Ya. Yakun. Asana kana yakunu. Fil mudhari'nya yakun. Kana yakunu. Kemudian setelahnya kemasukan huruf syarat yaitu wa iyakun. Ya. Ya, wa iyyaku kadziba. Asalnya kana yakun. Ya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim ada yang dibaca wa iyyaku kadziba. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kana yakunu. Masukkan huruf syarat iyakun ghaniyan. Tapi kadang-kala juga nunnya itu dibuang. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzib. Berarti di sini terhalang oleh nun. Ya, terhalang oleh nun. Kafnya itu terhalang oleh nun. Ya, kun kadzib. Tapi setelahnya di apa namanya itu dijazmkan ya kukadzib. Maka kaf bertemu dengan kaf. Berarti minal mutamathilain. Kalau sudah mutamathilain dalam mazhab susi ya harus diidghamkan. Nah, di sini dalam hal yang semacam ini ada dua bacaan. Semuanya sahihah semua, yaitu wa iyyak kadziba ya yakhlakum ya. Ya. Saya terus عندهم الوجهان في كل موضع نسمى أجل الحذف فيه معلم العالم ضيق الخلا. Jadi ada berapa itu? Tasamma li'ajal kayabtaghi majzuman yabtaghi ghairal islam yabtaghi ghairal islam wa iyyaku kadhiba wa iyyak kadhiba yakhlu lakum an alimin thayyibil khala. Jadi semuanya itu an alimin thayyibil khala. Jadi bagus sekali itu. Jadi yakhlu lakum an alimin thayyibil khala. Jadi alim dibaca idgham boleh, dibaca izhar itu juga boleh, karena semuanya itu berasal dari seorang rawi yang alim thayyibil khala, artinya mempunyai hati yang bagus.
hati yang suci ketika dia itu berada sendirian. Itu orang yang ketika berada pada kesendirian, tidak orang siapapun, hatinya tertuju mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya. Wa ya qaumi mali, thumma ya qaumi man bila khilafin la an idgham la syakka ursila. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. Terus. الشرح: أدغم السوسي الميم الأولى في الثانية في لفظ ويا قوم من ينصرني سورة هود، Ya, ويا قوم ما لي أدغوكم سورة غافر قولا واحدا، ya. وإنما ذكرهما الناظم حتى لا يظن أحد أنهما مثل يخلو لكم وأختها Ukhtaiha. وأختيها. فدفع هذا فدفع هذا Fadafa'a hadha dhanna. قوله بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. Nah, jadi sini kan pada bait sebelumnya apabila ada dua mutamatsil lain tapi huruf yang pertama itu kemasukan jazm, maka diperbolehkan idgham, boleh diperbolehkan izhar. Nah sekarang bagaimana dengan ya qaum mali ad'ukum ila najat, ya qaum mali, ya qaum membela khilafin al-ghalib, wa ya qaumi may yansurun. Apakah ini juga berlaku seperti ya betaghi warul Islam yakhlul lakum, ya? Berlaku seperti itu artinya boleh dibaca dua wajah. Jawabannya kata Imam Syafi'i nggak bisa, ya. Ya, karena di sini khawatir ada orang yang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada ya qaumi mali itu sama saja seperti dengan ya betaghi warul Islam. Bukankah ya qaumi mali itu ya qaumi, ya, ya qaumi ka'abdi abdi abda abda abdiya, ya. Jadi wahai hambaku, dalam lughat Arabiyah, hambaku ya abdiya, ya abdiya, ya abdi, abda, ya abda, begitu ya. Apakah ini juga berlaku hukumnya seperti ini? Ya, artinya dua. Ya qaumi asalnya ya qaumi, ya, ya qaumi mali. Setelahnya mim itu pada asalnya itu ada ya-nya, ya mutakallim. Ya qaumi wahai qaumi. Jadi kalau dengan demikian maka berarti mim itu, ya, mim itu setelahnya mim itu ada ya mutakallim. Mali setelahnya itu ada mim. Jadi kalau begitu bagaimana, apakah ini boleh dibaca dua wajah ataupun satu wajah saja? Lah Imam Syafi'i mengatakan semua qurra itu, semua qurra dan para tharik dan para rawi-rawinya itu sepakat untuk mengidghamkan ala bilakhin ala idgham la syakka ursil, ya. Jadi hatta bila la syakka ursil. Baik, sudah. Jadi itu tujuannya seperti itu, bahwa ya qaumi mali tidak bisa disamakan dengan wa may yabtaghi waral Islam wa ayyaku kadziba ataupun yakhlulakum, karena ini berbeda, ya, berbeda. Jadi para ulama sepakat bahwa ya qaumi mali tidak bisa diidghamkan. Tidak bisa diidghamkan, Ya, gitu ya qaum. Ya memang harus diidghamkan saja, tidak boleh diidghamkan. Baik, terus apa wa innama pada fa'adha dhann, maka untuk apa namanya itu, untuk menghilangkan keraguan-raguan yang semacam ini, menghilangkan pendapat ataupun apa zon seperti ini, maka Imam Syafi'i perlu menegaskan ya qaumi mali, ya qaumi mali bila khilafin la idgham, ya ala idgham la syakka usul. Ya sudah, baik, terus lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل بإضغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتالا فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبديلا. الشرح: قال قوم من أهل الأداء بإظهار اللام في لفظ آل لوط في سورة الحجر والنمل والقمر محتجين بأن لفظ آل قليل الحروف، ولكن العلماء المحققين ردوا هذا القول بأن أهل الأداء عن السوسي متفقون على إدغام لفظ لك متفقون متفقون على إدغام لفظ لك كيدا في سورة يوسف، وهو أقل حروفا من لفظ آل، لأن لفظ لك على حرفين ولفظ آل على 3 أحرف. ولو احتج القائلون بالإظهار في لفظ آل لوط بأن الحرف الثاني منه دخله أكثر من تغيير والإدغام تغيير آخر، فلم يدغم حذرا من أن يجتمع في الكلمة تغييرات كثيرة لغلبوا بالحجة، ومع ذلك لم يصح عن السوسي إلا الإدغام قولا واحدا في لفظ آل لوط ولا يلتزم. Ya. Jadi di sini bagaimana dengan kasus ala Lutin? Ya, ala Lutin mursalun. Ala Lutin. Apakah ini juga bisa dibaca izhar juga? Ya. Qala qaumun min ahli al-adab bi izhar lam fi lafz ala Lut. Ya. Faqam mahum bi anna lafz al qalil al-huruf. Jadi di sini karena al itu al-huruf itu qalil al-hurufi. Karena qalil al-huruf ya di apa namanya itu izharil lam bi lafz al. Ya. Jadi sebenarnya ala lutin ya harus dibaca idgham. Tapi ada juga yang mengatakan boleh dibaca izhar juga, ya. Nah, di sini di dalam di surat Al-Hijr wal Naml wal Qamar. Jadi karena sedikitnya huruf ya jangan diidghamkan. Jangan diidghamkan. Karena apa? Kalau sudah sedikit idghamkan sekali. Itu ya nggak bisa. Jadi sebagian ulama mengatakan harus diizhar dalam sudah ya. لكن العلماء المحققين ردوا هذا القول بأن أهل الأداء السوسي متفقون على إدغام لفظ اللتين. Jadi mereka itu apa namanya itu laka kaidah itu sama-sama hurufnya sedikit. Tapi para ulama qiraat sepakat untuk membaca laka kaidah itu dibaca dengan idgham, tidak boleh dibaca dengan izhar. Ya. أقل حروف من لفظ آل لوط أن لك على حرفين لفظ آل على 3 أحرف. Jadi bagaimana dengan ala lutin 3 huruf itu bagaimana seperti apa? Ala 3 ahruf. Bagaimana 3 ahruf itu? Jadi asalnya ahlun. Ahlun. Kemudian hamzahnya diganti dengan hamzah ahlun. Kemudian karena ada 2 hamzah maka yang satu harus dilembekkan menjadi alan. Jadi ahlun. Alalun itu artinya keluarga Nabi Lut. Alalun dan Lut. Kemudian ahlun itu antara ha dengan hamzah itu 2 huruf yang istilahnya satu keluarga. Ahlun dari segi makharijul huruf
berdekatan seperti ini. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ahlun. Asalnya ahlun. Ahlun itu kan ahlul Quran. Itu keluarga. Ya. Ala Fir'aun. Itu keluarga Fir'aun atau apa namanya itu. Pengikut-pengikut Raja Fir'aun. Ahlun. Lah karena antara Hamzah dengan ha itu satu keluarga dan dari segi makhrajnya, maka ahlun itu diganti dengan a'lun. Setelahnya a'lun, maka hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf mad alalu. Dan sudah kan berarti alalu itu sebenarnya 3 huruf, bukan 2 huruf ya. Itu dengan lakaida ya. Jadi mereka yang mempunyai alasan bahwa alalutin itu tidak boleh diimamkan karena sedikitnya huruf itu terbantahkan dengan laka kaidah itu sama-sama 2 huruf tapi juga diidghamkan. Dan sementara alalutin sebenarnya itu bukan 2 huruf, itu 3 huruf asalnya. Karena alalutin itu asalnya adalah ahlun. Ahlun. Kemudian haknya itu diganti dengan hamzah. Kemudian karena ada 2 hamzah, yang satu dibaca kasrah, satu dibaca sukun, maka ini harus diibdalkan dengan harf maddin alalu. Tentu kelihatannya 2, tapi sebenarnya asalnya itu adalah 3. Dengan demikian, maka alalutin itu ya harus dibaca dengan idgham. Izharu qawmin alalutin qawlihi qalila hurufin raddahu man tanabbala. Idgham lakaitan walau hajja mawdudu bi'anaran sehingga sahala adalah yaitu fa'ibdalu min hamzatin haudan. Baik, selanjutnya terus. ومعنى قول الناظم فإبداله من همزة هاء نسلها أي أن الألف التي بعد الحمزة مبدلة من حمزة وأصل تلك الحمزة هاء فأصل كلمة آل هو أهل فقلبت الهاء حمزة ساكنة ثم أبدلت ألفا وهو قول سيباويه. وقد قال بعض الناس من واو نبدلا المقصود ببعض الناس أي الكسائي الذي قال إن ألف آل مبدلة من الواو فأصلها أول فقلب أول فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. Selalu saja antara Sibawai dengan Kisai itu 2 orang yang saling bersaing. Imam Kisai itu dari Kufa, sementara Imam Sibawai itu dari Basra. Imam Sibawai itu orangnya ganteng, ya, orangnya ganteng dari Parsi, ya, orangnya ganteng. Sementara Kisai itu adalah dari Kufa. Ini 2 orang itu menjadi 2 orang yang seteru, ya ya, tentang satu fa'idah huwa hiya atau fa'idah huwa iyaha. Ini saja sudah berseteru. Fa'idah huwa hiya atau fa'idah huwa iyaha. Kalau Imam Sibawai fa'idah huwa hiya. Kalau Imam Kisai fa'idah huwa iyaha. Akhirnya bagaimana untuk mengakhiri pertengkaran di antara dua orang yang menjadi pakar dalam bidang nahwu, yang satu dari Kufa, yang satu dari Basra. Akhirnya ada orang Badui yang datang dan kemudian mereka itu dibisiki. Kalau nanti kamu dicari, kamu ditanya, ya, yang benar itu fa'idah huwa hiya, fa'idah huwa iyaha. Lah kemudian orang Badui mengatakan fa'idah huwa iyaha. Akhirnya berpihak kepada kisah ini. Akhirnya Sibawai itu merasa terpukul lah, karena dia mempunyai pendapat yang menurut dia itu adalah fa'idah huwa hiya, bukan fa'idah huwa iyaha. Hanya karena orang Badui yang datang pada waktu di majelis diskusi seperti itu sudah di-track terlebih dahulu, sudah tahu bilangnya fa'idah huwa iyaha saja.
akhirnya Imam Sibawayh merasa terpukul dan akhirnya kembali lagi ke Parsi, ke Iran, dan di sana lagi Imam Sibawayh itu meninggal. Coba luar biasa kan ya, dalam bidang nahwu terdapat satu apa namanya, perdebatan yang sangat sengit sekali antara dua. Cuman kalau kita lihat ya, ilmu nahwu yang datang pada kita, ya pada orang Arab sekarang ini, alfiah itu adalah merupakan produk daripada ulama nahwu Basra. Ini perlu kita ketahui ya, ulama Basra. Karena apa? Ulama Basra itu pinter membuat kaidah nahwiyah. Ya, ulama Basra itu pinter membuat kaidah nahwiyah, sehingga akhirnya bisa dipelajari dengan baik. Tapi kalau ulama Kufah itu tidak bisa membuat kaidah nahwiyah sehingga kita bisa memahami. Misalnya, in amila naqdaya fisqin amal lahu falil wahid minhuma والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في الضمير ما تنازع والتزم التوزم فيحسنان ويسيء ابنك فقد بلغ واعتديا عمدك. Coba, والثاني أولى عند أهل البصرة. Itu Ibnu Malik sendiri di dalam Alfiyah itu mendukung pendapat dari Ahlul Basrah. Tuh. Jadi ilmu yang kita bawa, ilmu nahwu yang kita bawa itu kebanyakan adalah ilmu nahwu Basrah. Nah, di sini juga seperti itu. Ya. Jadi ala itu apakah ahlun apa awal? Awalun atau ahlun? Kalau nahwu Imam Kisai Kufah itu awal. Awal. Awal kemudian wawanya diganti dengan alif. Awal. Ya. Berbeda dengan Basra. Kalau Basra itu dari ahlun. Dan saya melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Sibawi itu rasanya lebih dekat. Karena ala Fir'aun, ahlu Fir'aun itu lebih dekat seperti itu. Jadi kalau kembali lagi bahwa ala kullu qawli qarib. Jadi kalau alasannya itu adalah sedikitnya huruf, itu tidak bisa dijadikan dalih ya untuk membaca ilmu. Kenapa? Karena secara mutawatir ya, secara nakli itu dibacanya dengan idgham la syak. Baik, saya kira itu saja. Bisa terus. Ya, makasih. Syukran.